Tetangga gue itu hidupnya pelit bang. Dimintain sedekah, yang mintain diusir. Sampai ini orang saking pelitnya, dia kalau kentut dimasukin plastik, nggak boleh ada ini. Coba lu bayangin. Iya bener, ini orang saking hidupnya pelit, selama hidupnya pelit. Waktu dia meninggal, tahu nggak? Anak-anaknya nggak ada yang mau ngajiin, malah pada taruhan. Mati jam berapa nih bokap? Mati jam berapa? Lu mau kayak gitu loh, hati-hati loh. Seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya dia. Yang mabuk meninggal lagi mabuk, yang nyuri meninggal lagi nyuri. Oh bahaya lu. Lu kalau pelit, meninggal dalam keadaan pelit, nanti malaikat nanya, "Hei fulan, man rabbuka?" Kamu nanya, kamu candu. Habis cincang sama malaikat kayak begitu. Mau lu. Hati-hati ya. Enggak, STNK mobil bawa, yang enggak ada tuh STNK surat tanda nikahin kamu. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, sebelumnya aku mau minta maaf kepada seluruh subscriber dan penonton di channel aku, bahwa mungkin beberapa bulan ini aku sama sekali tidak bikin konten YouTube. Kalaupun ada yang diupload, itu bukan menjalani proses syuting yang ada di bulan Oktober, November, dan Desember ini. Ini baru mau syuting lagi. Itu dikarenakan bulan Oktober dan November itu aku full jadwal acara maulid dan pengajian di beberapa kota, yang membuat aku sama sekali tidak pulang ke rumah dan sama sekali tidak bisa menyentuh kamera-kamera. Gini teman-teman, kenapa sih aku bisa terlalu asik di majelis seperti itu? Kata Nabi SAW, majelis taklim, majelis ilmu, majelis silaturahim, dan majelis zikir itu adalah Raudhah min Riyadil Jinan, kebun dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang manusia itu nggak betah duduk di dalam surga? Dan bagaimana mungkin manusia itu pengen cepat-cepat balik ke dunia lagi setelah mereka merasakan surga? Itu yang aku rasain teman-teman. Saking betahnya aku duduk di majelis, saking betahnya aku kumpul dengan para ulama, membuat aku tuh lupa untuk bikin konten YouTube. Padahal ini dakwah juga ya. Padahal jujur, penghasilan yang didapatkan di YouTube itu jauh lebih besar dibandingkan kalau aku tidak membuat konten YouTube. Padahal begitu ya, kalau dipandang secara duniawi, secara materi. Namun entah kenapa keinginan hati aku itu lebih condong kepada duduk di majelis dan membuat aku sangat betah ada di sana. Dan sulit banget untuk balik lagi ke dunia. Dan bulan Desember ini alhamdulillah aku bisa balik lagi ke dunia guys. Setelah kemarin bersenang-senang di surga ya, di taman surganya Allah. Aku mau menyampaikan teman-teman, kenapa sih aku anggap Allah itu sedang memuliakan aku sekarang dengan banyak diundang orang, banyak dipercaya orang untuk mengisi materi dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena aku yakin ini adalah berkah dari sholawat kepada Nabi SAW. Siapapun yang menggandengkan dirinya dengan nama Nabi Muhammad SAW, dengan Rasulullah SAW, maka orang seperti ini di dunia akan terbawa kemuliaan, di akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat itu ada dua macam, ada syafaat dunia, ada syafaat akhirat. Syafaat akhirat sudah pasti nanti ketika kita menghadapi hisab di yaumil qiyamah, kita dapat pertolongan dari Nabi SAW yang hakikatnya dari Allah juga. Nah ini adalah syafaat akhirat. Tapi syafaat itu tidak dibatasi hanya syafaat akhirat aja, dunia juga kita bisa dapatkan. Orang yang banyak sholawat ini akan banyak mendapatkan keuntungan-keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Aku kasih contoh ya, misalnya tisu ya. Tisu ini kan kosong, gak ada tulisan apa-apa. Aku remes-remes, aku buang, lalu aku injek-injek. Aku gak dosa saat itu. Tapi begitu tisu ini aku tulis namanya Nabi Muhammad SAW, lalu aku remes-remes, aku buang, aku injek-injek,
maka seketika aku langsung mendapatkan dosa besar di situ. Ini baru tisu guys, tisu yang ditempelkan nama Rasulullah, tisunya jadi mulia. Apalagi kita yang di dalam hati kita ada cinta kepada Rasulullah SAW. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, orang yang cinta kepada Rasulullah nanti akan bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti menjadi orang yang dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Aku mau ingetin teman-teman, buat kalian yang benda seperti ini kayak topi trompa, parfum, kaos, dan baju koko, kalian bisa langsung WA juga di nomor yang ada di bawah sini, atau bisa follow di akun @gusaldistore. Yuk kita langsung aja ke video pranknya, karena ini udah pasti ditunggu-tunggu sama kalian semua. Check it, cus. Oke guys, ini aku lagi nyari titik jemputnya target kita guys. Orangnya kelihatannya cantik banget, dari namanya udah mantap nih. Mudah-mudahan orangnya cantik, baik, ramah, dan enak diajak ngobrolnya. Karena nggak mudah guys. Jadi dalam prank taksi online itu satu hari mungkin dapatnya satu. Ya itu pun kalau mujur dapat yang cantik dan mau diajak ngobrol ya. Kalau dapatnya om-om, masa aku ngeprank jeruk makan jeruk. Jadi mudah-mudahan kali ini berhasil ya. Bismillah. A few moments later. Oke teman-teman semua, aku udah sampai di titik jemputnya nih. Guys, mudah-mudahan orangnya baik, cantik, dan ramah, nggak marah-marah guys ya. Nah, ini orangnya udah sampai guys. Kelihatannya ini betul ya orangnya. Kita akan sapa saja dan suruh masuk. Mbak Lina, ya silakan Mbak. Bisa? Astagfirullahaladzim. Ini kursinya masih kotor Mbak, belum aku bersihin. Tadi apa ketumpahan ini apa? Keringat anak durhaka itu loh Mbak. Di depan dulu apa ya? Apa ya? Silakan Mbak Lina. Iya nggak apa-apa. Maaf nih ya jadi di depan. Aman ya? Ya tutup. Alhamdulillah. Sama ini kalau di taksi online aku biasanya sebelum jalan Mbak, aku biasanya ngajak penumpang aku buat baca doa dulu. Yuk, banyak ikuti aku baca doa ya. Ya. Jangan ikuti ke pelaminan karena jauh masih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanannya selamat, kita langgeng sampai kakek nenek. Seat beltnya dipasang Mbak, karena suka ada apa polisi razia orang cantik. Mbak Lina takut. Ini kita jalan ya. Ya Bismillah. Mbak Lina ya betul ya. Mbak Lina suka nonton Doraemon nggak? Suka. Sampai sekarang masih suka? Apa waktu kecil? Kecil sih. Waktu kecil. Biasanya dulu Doraemon tuh hari Minggu pagi ya kalau kita nonton. Nah, aku heran sama Doraemon itu. Itu dari aku kecil Nobita nggak gede-gede sampai sekarang. Nggak makan-makan apa ya? Tahu nggak bedanya kamu sama Doraemon? Kalau Mbak Lina nih jujur ya, tapi tadi tuh aku lagi pusing Mbak, di mobil lagi pusing, nggak dapat penumpang. Begitu Mbak Lina masuk tuh, aku ngerasa terhibur banget karena dapat penumpang cantik lagi gitu. Kalau bedanya Mbak Lina sama Doraemon, kalau Mbak Lina itu tadi menghibur aku, kalau Doraemon itu akan menghibur anak-anak kita kelak. Kalau Mbak Lina itu tadi menghibur aku, kalau Doraemon itu akan menghibur anak-anak kita kelak. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Oh my God! Mbak Lina, ini hari apa ya? Aku nggak bawa jam. Hari Kamis. Kamis, salah. Hari ini kamu cantik banget. Enggak, hari itu ada 1 minggu kan ada 7 hari. Kalau Mbak Lina hari yang paling disuka apa Mbak? Senin sih. Senin? Kenapa Senin? Biasanya orang malas loh Senin. Habis libur gitu. Males. Suka aja. Suka, berarti kamu semangat nih hidupnya. Semangat kerja, semangat
banyak hal nih. Biasanya Senin males banget, Mbak. Harus libur terus besok aktivitasnya males banget. Kalau aku paling suka tuh hari Sabtu. Karena pertama hari Sabtu tuh besoknya kan kita mau liburan. Kedua karena Mbak itu Sabtu-satunya buat aku. Besoknya kan kita mau liburan. Kedua karena Mbak itu Sabtu-satunya buat aku. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Lina, ini aku izin mau angkat telepon sebentar ya. Pakai headset nih. Ada abang aku nelfon. Curhat biasanya nih. Bentar ya Mbak ya. Tinggal, jangan kangen ya. Halo. Assalamualaikum. Abang, alhamdulillah lu nelfon lagi. Udah lama gak nelfon. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Ini lagi di mana ini? Kantin SD. Dagang apaan lu? Martabak bangke. Anak SD dikasih racun, abang. Lu kagak sekalian jualan pepes anak durhaka. Martabak bangke apa-apaan lu, Bang? Iya. Bang, gua ngomong-ngomong gua mau nasihatin lu nih gua. Iya, sebagai adik yang baik gua terus nasihatin lu. Nih kayaknya hidup lu udah banyak melenceng sekarang. Gue tuh pengen bilang sama lu kan masih melarat nih hidup. Iya, kita tuh hidup gak boleh pelit, Bang. Kita hidup harus dermawan, harus senang sedekah. Beneran, jangan kayak tetangga gue udah main adat. Tetangga gue itu hidupnya pelit, Bang. Dimintain sedekah, yang mintain diusir. Sampai ini orang saking pelitnya, dia kalau kentut dimasukin plastik, gak boleh dengi. Coba lu bayangin. Iya bener, ini orang saking hidupnya pelit, selama hidupnya pelit, waktu dia meninggal, tahu nggak? Anak-anaknya nggak ada yang mau ngajiin, malah pada taruhan. Mati jam berapa nih bokap? Mati jam berapa? Lu mau kayak gitu lu, hati-hati lu. Nih ya Bang ya, orang tuh kalau selama hidupnya pelit, dia ngeri Bang. Seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya dia. Yang mabuk meninggal lagi mabuk, yang nyuri meninggal lagi nyuri. Oh bahaya lu. Lu kalau pelit, meninggal dalam keadaan pelit, nanti malaikat nanya, "Hei Fulan, man rabbuka?" Kamu nanya, kamu candu. Habis cincang sama malaikat kayak begitu. Mau lu. Hati-hati Bang. Jadi nih Bang, niat gua nih mau ngasih tahu lu, gua tuh mau ngajak lu untuk berdonasi Bang. Mau ngajak lu bisnis sebenarnya. Iya. Jadi gua tuh pengen buka bisnis, salah satu bisnis yang belum orang lakuin dan ini mulia banget buat kita. Gua pengen buka bisnis panti pijat binatang. Belum pernah dengar kan lu? Iya, pernah nggak lu lihat kodok di Bekam, pernah lihat? Ke tempat gua bisa begitu ntar. Lu jangankan kodok di Bekam tempat gua nih, saking hebatnya nih tempat gua, saking saktinya. Kecoa bisa bikin bayi tabung kalau susah. Ayo, kita ternak, kita banyakin gimana Bang? Sakti ya? Nah, tertarik pasti lu ini. Jadi Bang, gue ini pengen ngajak lu untuk mencapai strata hidup yang tinggi, biar lu jadi anak gaul. Jangan kayak sekarang Bang. Ini contoh nih gue nih. Gue kalau pagi makan pizza. Gue kalau malam nih udah gelap-gelap nih, gue makan steak. Steak dari mulai apa aja, steak onta apa ada semua. Jangan kayak lu nih. Lu kemarin gue beliin es krim nih, makan pakai nasi. Kagak level lu, nggak sekalian sendal jepit lu presto sana. Pesmol sana. Emosi gue lama-lama. Nih Bang, gue juga di dalam pembicaraan kita pengen ngenalin lu sama cewek Bang. Ini kan lu masih jomblo nih lama kan gak laku-laku. Gimana mau laku orang melarang. Iya. Nih gue pengen ngenalin lu sama cewek cantik banget, namanya Santoso. Lu jangan dilihat namanya Bang, ini orang cantik banget. Ini cantik luar dalam Bang. Dia nih kalau udah dandan, itu bulu matanya, udah kayak wip rambulan dong. Ombak kayak ombak. Ini beneran. Udah gitu ini cewek, dia punya akhlak dan fisik itu sama-sama bagus. Luar dalam bagus. Ini cewek matanya dijaga Bang. Saking dijaga, dia kalau ngelihat kucing mandi nih, itu sholat taubat bisa seminggu. Ini cewek langka Bang. Jangan sampai kelepasan.
gue. Ya udah, intinya nih, gue tuh pengen lu tuh jadi orang yang berguna, Bang. Jangan jadi beban buat lingkungan. Iyalah, terus lu tuh jadi orang jangan baperan, jangan gampang kesinggung, perasaan lu jangan gampang mudah tersentuh. Lu nih, gue lihat kemarin, ya Allah, lu lihat cicak kawin, lu mimpi basah. Mimpi basah pakai obat kuat. Gimana sih? Kagak ada benernya, Bang. Santai aja, santai. Kalau ngeliat gitu santai, biasa aja. Oh, tenang. Nanti juga, Bang, gue kapan-kapan ini mau ngajak lu untuk sama-sama kita pergi umroh. Iya dong. Kita kan rindu sama Nabi Muhammad, Bang. Kita pergi umroh biar lu tuh tahu Mekah dan Madinah. Jadi iman lu nanti bisa tambah kuat, bisa tambah rajin lu ibadah. Iya, jangan kayak tetangga gue. Tetangga gue kemarin pindah agama, bawa truk. Jadi kata bedah rumah kali. Pindah-pindah aja, nggak usah bawa truk. Ya udah, Bang, nanti kita sambung-sambung lagi ya. Lu jangan lupa jaga kesehatan. Iya, gue masih di jalan nih, lagi narik taksi online soalnya. Lu jangan lupa jaga kesehatan, jangan makan sembarangan lu. Udah melarat, udah jelek lu. Nanti kalau lu masuk rumah sakit, itu rumah sakit nggak bisa dibayar pakai telur gulung. Udah jangan macem-macem makan ya. Ini juga gue lagi nganterin ini nih, anak Pak RT mau masang susuk katanya. Jauh lagi. Ya udah. Gitu aja, Bang ya. Nanti telepon lagi. Ayo. Assalamualaikum. Aduh, maaf lama nih, Mbak ya. Abang aku nelfon curhat panjang lebar tadi. Aduh, udah kangen belum? Biasanya pada penumpang aku kangen, Mbak, kalau ditinggal telepon bentar lagi. Iya, berasa LDR katanya. Tahu lah kenapa kayak gitu. Sama ini, Mbak, aku tuh kalau di taksi online gini, aku suka menghibur penumpang-penumpang aku dengan 1-2 lagu gitu kan, daripada jalannya jauh nih. Jadi aku mau menghibur Mbak untuk nyanyi 1-2 lagu, boleh? Apa ya? Ini dulu aku tuh pernah ikut ini, Mbak. Pernah juara ikut lomba tarik tambang janda anak 1. Jadi suara aku tuh terlatih di situ gitu, karena susah itu, lomba itu susah. Ini aku nyoba ya 1 lagu nih, Mbak. Ini nikmati aja nanti sambil ini. Yang udah sih kebawa mimpi nih lagu-lagu begini tuh. Mbak ya. No! Ini lagu dulu aku kenangan sama mantan dulu. Emang pakai hati banget, biasanya aku nyanyi kayak gitu. Nikmati aja, Mbak ya. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Hati banget. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Siap. Merasuki hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku, Mbak. Nyanyi sama-sama. Mbak, aku pakai pakai aduh, ini nggak hafal lagunya. Mbak Lina nggak hafal lagunya pasti. Itu lagian tadi apa, steman gitarnya agak masalah, jadi apa, karakter vokal itu nggak ketemu gitu. Makanya ini kata teman-teman aku juga, aku tuh kayak kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia, Mbak. Kalau Mbak Lina pasti dari tadi udah ngelihat muka aku tuh udah kayak, wah ini kayak anaknya Raja Salman nih, mirip gitu kan. Ini tikungan hidung aku ini banyak yang bilang udah kayak apa, tikungan tenggorokan onta, Mbak. Ini saking mancungnya gitu. Jadi wajah-wajah kearab-araban kayak aku ini kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia, karena lidah-lidahnya sudah lidah Timur Tengah. Mbak, aku tuh lebih cocok nyanyi lagu Arab. Aku mau nyoba lagu Arab ya, Mbak. Mbak, dinikmati aja ini. Nanti berasa di gurun pasir, ini langsung gurun pasir kita. Udah bukan di Cikampek lagi. Aku nyanyi ya 1-2 lagu nih.
Alhamdulillah ma syabbal huda wa hama wa ma takallama ذنوم في الحشة تراها وحين من ذهب الله شأنه تورق صبحا فيك فيكنت صعبا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين Mbak, kalau mau minum, minum Mbak. Saya barangkali panas di luar ya. Aku juga mau minum. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام Alhamdulillah. Ini berhasil berarti Arabnya ya? Berhasil ya? Bagus mana yang tadi Mbak? Bagusan yang ini. Bagusan yang ini nih. Kenapa coba bisa bagus yang ini? Karena di dalamnya itu ada nasihat-nasihat tentang hal kebaikan. Itu kan doa ya. Allahumma antas salam minkas salam. Doa keselamatan buat kita. Makanya didengarnya pasti enak. Kalau lagu umum itu biasanya enak didengerin, tapi khusus untuk dunia aja. Kalau ini nyampe ke ruh kita juga enak dengerin. Kayak gitu. Mbak Lina, nggak pakai seatbelt. Tadi turunin. Dipakai Mbak, takut soalnya di depan ada polisi, aku takut kena tilang. Lu emang nggak bawa surat-surat? Bawa sih, aku bawa SIM A, SIM C bawa semua. Cuma aku nggak bawa STNK. Bisa. Enggak, STNK mobil bawa, yang nggak ada tuh STNK surat tanda nikahin kamu. Enggak, STNK mobil bawa, yang nggak ada tuh STNK surat tanda nikahin kamu. Coba tanya hatimu sekali lagi,
sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak Lina ini kerja apa kuliah? Kerja sih. Kerja? Kerja di mana, Mbak? Udah habis kontrak tapi di GPC. Oh, yang bikin TV-TV itu ya? TVC? Iya. Elektronik ya? Elektronik. Udah habis kontrak, berarti sekarang lagi nih fokus nganggur ya? Ya, harus fokus nganggur, Mbak. Nggak ada loh orang yang berdoa dalam sholat, ya Allah aku pengen nganggur. Nggak ada. Makanya waktu-waktu nganggur itu harus disyukuri, Mbak. Itu waktu-waktu Allah memberikan kita santai, ya nggak sih? Nanti kalau udah kerja disuruh lembur, pusing lagi kan? Wah, lembur mulu nggak pulang-pulang, bingung manusia tuh. Ya Allah panas banget, dikasih hujan, ya Allah kok hujan, gitu kan? Manusia kayak gitu, Mbak. Tapi dulu cita-citanya mau jadi apa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Nah, cita-cita pas kecil. Mau jadi istri idaman sih. Istri. Pas banget, aku juga pengen jadi suami idaman. Tapi serius, kalau aku dulu waktu kecil itu cita-cita aku pengen banget jadi astronot. Kenapa tuh? Ya karena kan astronot bisa keluar apa ke alam-alam lain, ke planet-planet lain gitu kan, ke bulan apa astronot. Aku punya cita-cita gitu, cuma nggak kesampaian sampai sekarang. Akhirnya jadi ini astrograb. Jadi nggak kesampaian cita-cita astronot. Akhirnya aku tuh memutuskan untuk bikin cita-cita baru, ngebahagiain kamu seumur hidup. Aku tuh memutuskan untuk bikin cita-cita baru, ngebahagiain kamu seumur hidup. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Garing. Mbak Lina, ini sebelumnya aku mau minta maaf, mau apa ya? Mau pengakuan dosa, cepet. Jadi sebetulnya dari tadi ketika Mbak naik di mobil aku, kan harusnya duduk di belakang ya. Terus kursinya aku bilang kotor lah, apalah gitu, ngaco gitu kan. Ngerasa aneh nggak sih di situ? Aneh sih. Terus ngedenger aku kayak aku teleponan tapi nggak kelakuan, risih banget ya. Itu sebetulnya aku mau bilang Mbak, dari tadi itu Mbak Lina lagi dikerjain atau lagi kena prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi aku ini YouTuber, dan di sini lihat ada kameranya. Satu di sini, satu di sana. Jadi semua aktivitas kita dari tadi itu direkam sama kedua kamera ini. Ya, aku mau izin berhenti sebentar ya. Bentar, aku mau ngomong sesuatu buat masa depan kita juga sih. Jadi aku sebelumnya mau minta izin nih Mbak, videonya nanti boleh nggak kalau aku tayangin di channel YouTube aku? Video ini, nggak apa-apa ya? Nggak malu, nggak Kenapa? Sama aku mau bilang bahwa semua yang kena prank di channel YouTube ini nanti bayar taksi online-nya gratis. Jadi mbaknya nggak usah bayar lagi. Terus aku ada bingkisan juga buat Mbak Lina, dan ini bukan prank ya. Ini dari channel apa? Store aku, nama store-nya Gus Aldi Store. Tapi mudah-mudahan bisa jadi kenangan. Serius ini? Dibukanya nanti aja di rumah. Karena itu ya jangan lihat nilainya, tapi lihat gimana rasa terima kasih aku deh buat Mbak Lina sudah meluangkan waktu siang ini untuk aku kerjain bisa-bisa. Tapi nanti aku tetap anterin sampai tempat tujuan kok. Sama aku mau minta Instagram. Ada Instagram Mbak? Nama Instagramnya? nh.lina. Oh ini ada nih. Yang kerudung putih ya? Aku izin follow Mbak ya? Nanti minta tolong di follow back. Mau love back nggak apa-apa. Cinta back nggak apa-apa. Kita lanjut jalan ya. Ketika aku anterin sebentar lagi sampai. Makasih banyak ini Mbak Lina sudah nggak marah-marah di prank. Oh tadi mau marah. Alhamdulillah ya. Karena banyak Mbak yang langsung marah tuh ketika aku mulai duduk di depan aja udah mulai risih gitu. Ada banyak yang kayak gitu. Alhamdulillah kali ini Mbak Lina sudah cantik, ramah, dan siap jadi istri soleha ya. Ini di sini Mbak ya, di Indomaretnya atau di depannya? Di Indomaretnya. Indomaretnya aja, oke nih. Indomaret tuh ada di mana-mana ya Mbak ya. Tapi di branding sama Alfamart, heran aku. Gimana itu? Makasih banyak Mbak Lina sudah nggak marah-marah di prank, mudah-mudahan jadi saudara terus. Nanti sambung-sambung di DM Instagram. Ya. Makasih ya, Iya, iya. Hati-hati di jalan, Mbak. Tapi Mbak Lina, pamit ya. Baik Mbak, assalamualaikum.
Alhamdulillah teman-teman, kita selesai juga bikin video prank taksi online sholawat bersama siapa tadi? Mbak Lina, orangnya cantik banget dan ramah, baik, dan mudah ketawa dia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, ada banyak nasihat yang bisa diambil, kalian bisa dengerin sholawat juga, kalian bisa dengerin komedi juga ya. Mudah-mudahan kalian bisa awet muda semuanya, panjang umur sehat walafiat, hidupnya berguna bagi agama, nusa dan bangsa serta pasangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.